Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qatri unsa wa dhakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal 'uyun wa qudi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satara. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih digunakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikumpulkan dalam suatu majlis yang disukai oleh Allah, majlis yang disukai oleh hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah, yaitu majlis ilmu. Ketika seorang manusia tidak diberi anugerah ilmu yang Allah berikan kepada para utusannya, kepada para nabinya, maka dengan ketiadaan ilmu tersebut, dengan kejahilan orang tersebut, maka orang tersebut akan berbuat aniaya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan sifat keadaan, sifat dolim yang dimiliki oleh manusia, sifat aniaya yang dimiliki oleh manusia ini digandengkan dengan sifat jahil. Manusia keadaannya doluman jahula, banyak berbuat aniaya, lagi jahil. Maka perbuatan aniaya manusia, perbuatan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini berkaitan karena pada diri manusia tersebut tidak adanya ilmu.
Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang Allah berikan kepada para nabinya, yang dari para nabinya diwariskan kepada umatnya. Maka di antara umat nabi-nabi ada yang mendapatkan warisan ilmu para nabi dengan begitu sangat banyak. Ada yang di bawahnya dan ada yang di bawahnya lagi. Sehingga ketika seseorang ini mewarisi ilmu dari para nabi dengan jumlah yang sangat begitu banyak, maka mereka disebut dengan alim ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Bukan mewarisi harta, bukan mewarisi jabatan, bukan mewarisi pangkat kedudukan, tetapi mewarisi ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Maka umat Nabi yang mewarisi ilmu para Nabi ini kehidupannya teratur, kehidupannya sesuai tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika seorang manusia ini tidak mewarisi ilmu warisan para Nabi tersebut, maka dirinya telah berbuat aniaya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika seseorang laki-laki misalnya tidak mewarisi ilmu warisan para nabi, maka dirinya berbuat aniaya. Terkadang dia berbuat aniayanya dalam bentuk tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya, wanita yang bukan istrinya diperlakukan kayak istrinya. Seorang laki-laki hanya boleh memandang dengan penuh syahwat halal hanya kepada istrinya. Untuk selain istrinya, untuk selain yang yang tidak dihalalkan untuk dirinya, yang tidak dihalalkan untuk dirinya ya tidak boleh dinikmati oleh dirinya. Sebagaimana barang sepeda motor, kalau milik seseorang maka seseorang itu boleh menaikinya, boleh menggunakannya. Tetapi kalau bukan miliknya, maka tidak boleh menggunakan seenaknya, langsung ambil dan sebagainya. Mungkin kalau urusan sepeda motor banyak orang paham, mengetahui sepeda motor kalau bukan miliknya sendiri itu tidak boleh kita menggunakannya kecuali mendapatkan izin. Tetapi terkadang kalau urusan wanita memperlakukan wanita layaknya istri, meskipun hanya untuk beberapa perkara yang mungkin kelihatannya remeh, ini tidak dipahami oleh banyak manusia. Begitu pula sebaliknya, kalau wanita ini tidak diberi anugerah mewarisi ilmu para nabi, maka mereka telah berbuat aniaya, memposisikan laki-laki yang bukan suaminya kayak suaminya. Harusnya yang dia goda dengan pakaian seksinya, harusnya yang dia goda dengan jogetannya dan sebagainya itu hanya suami. Tetapi dia telah memperlakukan laki-laki yang bukan suaminya seperti suaminya. Ini kenapa telah berbuat aniaya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya,
Maka termasuk ya pelajaran yang kita bisa ambil dari firman Allah bahwa manusia itu dzaluman jahula, banyak berbuat aniaya. Kenapa banyak berbuat aniaya? Perkara ini sebab kejahilan mereka. Maka alhamdulillah kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Ini suatu anugerah yang besar. Dengan sering hadir di majelis ilmu, yang dengannya kita mendapatkan ilmu warisan para nabi, para rasul, kita akan belajar menjadi manusia yang seutuhnya, yang sempurna. Manusia yang sewajarnya sebagai manusia, hamba Allah yang diciptakan sebagai manusia. Manusia pertama kali adalah Nabiullah Adam. Manusia pertama kali sudah mengenal berpakaian. Maka ketika pakaian terlucuti, maka manusia pertama kali Nabiullah Adam, kemudian istrinya Sayyidah Hawa, maka mereka merasa malu. Ini manusia yang asli seperti ini. Adanya manusia-manusia yang mengadopsi kehidupan selain manusia, yang dengannya ketika tidak berpakaian atau berpakaian tapi tidak sempurna, kok tidak malu. Ini sebab mereka menjauhi peradaban manusia yang sebenarnya. Manusia yang pertama kali sudah mengenal Allah, sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal negeri akhirat. Adanya manusia-manusia yang tidak kenal kepada Allah, yang tidak mengenal negeri akhirat, ini sebab mereka menjauh dari peradaban manusia yang sebenarnya. Manusia ini bukan dari hewan, tapi manusia pertama kali sudah Allah ciptakan dalam wujud sempurna sebagai manusia. Maka penting kita ini belajar lagi dan lagi, mencari sebanyak-banyaknya ilmu warisan para nabi, sehingga kita menjadi manusia yang sebenarnya, manusia yang seutuhnya. Insyaallah ya. Kita istiqomahkan ngaji kita, kita rasakan bahwa dengan duduk di majelis ilmu seperti ini suatu keberuntungan, di mana majelis ilmu seperti ini dengan ilmu warisan para nabi, kita senantiasa bisa ingat kepada Allah, ingat aturan Allah. Maka majlis-majlis ingat kepada Allah seperti ini, majlis yang sangat dicintai oleh Allah. Allah hadirkan malaikat-malaikat di majlis, di mana dalam majlis tersebut orang-orangnya akhirnya ingat kepada Allah. Yang duduk di majlis-majlis tersebut nanti bubar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Keburukan-keburukannya diganti kebaikan oleh Allah. Maka majlis ingat kepada Allah, mengenal Allah, mengenal aturan Allah, ini majlis yang sangat memberuntungkan kita. Majlis ingat kepada Allah adalah majlis siapapun yang duduk di situ tidak akan celaka. Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
Maka kita rasakan duduk di dalam majlis dalam rangka ingat kepada Allah, ini suatu keberuntungan yang kita merasa akan sayang sekali kalau sampai kehilangan. Dengan rasa seperti itu akan mendorong kita untuk istiqomah. Kita akan lanjutkan ngaji kita mendengarkan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyahnya. Hadis yang ke-41. Al-hadisul hadi wal arba'un. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadisun hasanun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Hadis yang ke-41 diriwayatkan dari Abu Muhammad Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga keinginannya mengikuti kepada apa yang aku datang dengan membawanya, alias agama. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga keinginannya mengikuti kepada ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisun hasanun sahih yang telah diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan penyandaran yang sahih. Dalam hadis ini kita dinasihati oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu hal yang besar, di mana dalam hadis ini kita diingatkan bahwa hakikat sebenarnya diri kita adalah hamba. Hamba itu programnya mengikuti Tuhan. Tuhan memerintahkan apa, itu yang dilaksanakan. Tuhan melarang apa, maka hal itu akan dijauhi sejauh-jauhnya. Keinginan dia hanya disandarkan kepada program sang Tuhan. Ketika Tuhan memprogram, kamu pagi yang kamu kerjakan ini, siang yang dikerjakan ini, sore yang dikerjakan ini, malam yang dikerjakan ini, maka program-program pribadi dia kesampingkan, dia ikuti program dari sang Tuhan. Itulah hakikat hamba. Maka hamba yang seperti ini akan mencapai kesempurnaan iman. Akan mencapai kesempurnaan iman. Ketika seseorang mengaku imannya telah sempurna, tetapi ketika Allah menyuruh dia untuk sholat subuh, untuk sholat zuhur, untuk sholat asar, untuk sholat maghrib, untuk sholat isya, kok tidak dikerjakan?
maka pengakuan kesempurnaan iman dia itu palsu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan orang yang beriman itu dengan sempurnanya iman, beliau tetap menjaga sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Maka kalau orang tidak sholat merasa imannya telah sempurna, itu jelas keliru. Jelas keliru. Orang merasa imannya telah sempurna, tetapi tidak melaksanakan perintah Allah. Misal bagi wanita ada perintah berhijab, tidak menampakkan auratnya kecuali untuk yang halal saja. Maka ketika keinginannya tidak tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang wanita masih punya keinginan menampakkan yang seharusnya dihijab dari yang tidak halal untuk melihatnya, andaikan wanita tersebut mengaku keimanannya telah baik, maka pengakuannya itu belum diakui. Diakui oleh siapa? Diakui sesuai apa yang telah disabdakan oleh yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah, bahwa tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga keinginannya mengikuti ajaran agama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Ini tidak menafikan iman sama sekali, tidak, tetapi kesempurnaan iman belum didapatkan. Belum didapatkan. Oke. 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 Laki-laki urusan aurat ini ada perintah bagi orang yang diamanahi aurat alias diri pribadi masing-masing. Itu diperintahkan supaya aurat yang harus dia jaga tidak terlihat oleh yang tidak halal. Maka laki-laki harus menjaga auratnya supaya tidak terlihat oleh yang tidak halal melihat aurat tersebut, yaitu mulai dari pusat sampai dengkul, sampai lutut. Itu perintah. Kemudian untuk urusan melihat, maka termasuk bagi orang yang punya mata yang bisa melihat, diperintahkan untuk tidak melihat aurat yang harus ditutupi. Itu pertama. Yang kedua, tidak melihat sesuatu yang menjadikan dirinya bermaksiat.
meskipun bukan aurat yang harus ditutupi. Kalau aurat yang harus ditutupi, misal laki-laki itu antara pusat sampai dengkul, maka kita nggak boleh memperhatikan anggota orang lain sama-sama laki-laki antara pusat sampai dengkul. Kalau terlihat gimana? Kalau tidak sengaja terlihat, lain hukumnya. Ini yang melihat, ya. Tidak sengaja melihat. Tetapi yang punya aurat sendiri harus menjaga auratnya supaya tidak terlihat. Kalau ada keteledoran, auratnya tidak ditutupi, maka yang punya tugas menutupi aurat, yaitu pribadi masing-masing, ini berarti bersalah. Bagi yang melihat, jika melihat tanpa tidak sengaja, tidak ada pada dirinya, berarti dirinya bersalah. Itu satu. Kemudian sebetulnya kalau urusan tidak melihat itu bukan khusus aurat, tetapi segala sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang bermaksiat. Contohnya apa? Contohnya misal tangan. Kalau tangan ini bukan aurat, tetapi tidak berarti tangan ini tidak dijadikan pancingan oleh setan untuk supaya orang itu bermaksiat, tidak. Terkadang setan menggunakan media-media yang semula itu bukan untuk kemaksiatan, tetapi diarahkan untuk kemaksiatan. Ya, contohnya tangan. Contohnya tangan. Adanya orang-orang ya, bermaksiat itu terkadang dari tangan. Sebagian ulama mengatakan telapak tangan wanita gak harus ditutupi oleh wanita itu sendiri. Tetapi laki-laki lain gitu, pertama gak boleh melihat anggota tubuh yang bukan telapak tangan. Oke. Kemudian yang kedua, sebetulnya laki-laki lain itu juga nggak boleh melihat telapak tangan itu ketika telapak tangan tersebut menjadikan dirinya bermaksiat. Menjadikan dirinya bermaksiat, berhalusinasi, berhayal, yaitu tadi memposisikan wanita yang bukan istrinya seperti istrinya, melihat tangannya, membayangkan, dipegang-pegang, diremas-remas, ketoke empuk tenan kuwi, anyep pisan, bisa gitu. Nah, seperti itu ya tetap nggak boleh, seperti itu tetap tidak boleh. Jadi antara menutupi dengan melihat, menutupi itu tugas si pribadi, melihat itu tugas yang lain lagi. Maka melihat itu selain tidak boleh melihat aurat yang harus ditutupi, juga tidak boleh melihat tidak boleh juga melihat kepada perkara-perkara yang menjadikan maksiat. Seperti itu.
Lah terus bagaimana? Gitu. Kita usaha semaksimalnya. Kita usaha semaksimalnya. Neng omahku kuwi ya, kalau kita keluar rumah itu neng daerahku kuwi ya wis mesti ya to. Metu saka omah mesti sing dilari pupu-pupu ya. Yo, jangan diperhatikan. Jangan diperhatikan. Dulu para sahabat gitu, ketika perang gitu, itu malah ketika perang gitu, itu triknya pasukan-pasukan musuh itu gitu, itu wanita-wanita dengan tidak sempurna menutup auratnya, itu suruh gitu, jalan di sekitar mereka. Kan orang perang itu kan ya rada capek-capek gitu toh. Kon bakulan jamu lah. Jamune Mas, jamune ya toh. Jamune. Tapi para sahabat ini tahu ya toh. Jumlah kita itu sedikit. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan, tidak akan mendapatkan kemuliaan kalau enggak ditolong oleh Allah. Dan kita tidak akan ditolong oleh Allah kalau maksiat kepada Allah. Maka meskipun bakul jamu seksi-seksi itu ya berkeliling ya di sekitar mereka, tapi tidak ada yang diperhatikan oleh para sahabat. Seperti itu. Nggih. 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 Termasuk fitnah yang disebutkan di hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kasiyatun ariyat. Orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang ini bagian dari fitnah. Sesuatu yang menjauhkan dari Allah, sesuatu yang menjauhkan dari ajaran Islam. Maka ini hendaknya juga dijauhi. Maka kasiyatun ariyat, berpakaian tapi tidak berpakaian. Ariyat itu telanjang, kasiyat itu berpakaian. Nah kok berpakaian tapi telanjang ini bagaimana? Maka ini tidak memenuhi standar tutup aurat yang dikehendaki. Lah kasiyatun ariyat, orang berpakaian tapi telanjang, kemungkinan pertama gitu. Berpakaian menutupi sebagian tapi tidak menutupi sebagian yang lain. Gitu. Nggur nutupi dua hal pokok tok, misal kayak gitu. Ataupun menutupi tetapi masih menampakkan warna kulit. Ataupun menutupi tapi masih menampakkan bentuk yang ditutupi. Maka ini namanya kasiyatun ariyat. Kasiyatun ariyat adalah hal yang termasuk fitnah yang bisa menjauhkan dari agama. Maka harus dijauhi. Kenapa? Karena dinas. Ya, kalau ketatnya itu bisa dinego ya, bagusnya dinego. Maksudnya dinego itu begini loh, gitu. Kan orang yang ukurannya, tubuhnya itu ukurannya M. Nyatanya
ada orang yang ukurannya L. Yang pakai ukuran L itu bukan pelanggaran. Oke. Makanya yang ukurannya M hendaknya pakai yang ukuran L sehingga enggak ketat, sehingga enggak ketat. Buktinya celana yang dipakai yang ukuran L itu bukan pelanggaran. Maka yang ukurannya yang semula M pakailah yang M. Contohnya seperti itu. G. Kalau kopiah ini bagi orang laki-laki apa maksudnya? Jadi kalau contohnya kalau di rumah itu kita kan sering prostitusi, usianya 7 bulan. Tapi ada yang menyampaikan katanya yang 7 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipelajari oleh para sahabat dari segala segi, termasuk dari segi berpakaian, termasuk sunnah mustamirrah, perbuatan yang jarang sekali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewatkannya adalah bersorban. Di mana bersorban itu memakai imamah itu dengan aktivitas seperti itu, maka kepala itu jarang gundulan istilahnya. Jarang tidak tertutup. Maka sunnahnya tidak wajib seseorang itu bagi laki-laki menggunakan tutup kepala. Bahkan ketika buang hajat di WC itu sunnahnya kepalanya tidak dalam keadaan tidak tertutup alias terbuka. Tidak, sunnahnya tertutup. Entah ditutup dengan kopiah atau saat itu lupa pakai kopiah ditutup pakai ciduk ataupun ditutup pakai bajunya dan sebagainya. Lah fungsinya iki gak yo opo gitu. Ya, fungsinya banyak. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilmunya itu meliputi hal yang tampak dan hal yang tidak tampak. Termasuk melindungi dari pelecehan setan itu ya pakai kopiah. Pelecehan setan itu pakai kopiah. Ya. Pelecehan setan itu sebagian ulama mengatakan kalau orang itu buang hajat nggak pakai kopiah, nanti secara dunia gaib itu kepalanya itu ditaruhi kotoran sama setan. Sehingga ya mungkin karena penuh kotoran setan itu kena imbas pikirannya jadi kotor pikirannya ngeres misalnya gitu. Seperti itu. Dan sebetulnya apa ada fungsi? Ya ada fungsinya. Sampai kita itu kan diajari kalau melepas pakaian suruh berdoa. Melepas pakaian bismillahilladzi la ilaha illahu. Supaya apa? Ya supaya ada sensor Ada sensor untuk makhluk-makhluk gaib itu tidak melihat aurat kita. Nah nanti kalau melihat wah itu kalau yang melihat itu makhluk-makhluk nakal. Maka mereka nanti akan punya rencana-rencana nakal. Rencana-rencana nakal dengan kemaluan kita dan sebagainya.
Ya termasuk apa? Ya kalau aurat kita itu terjaga dari makhluk-makhluk setan itu, akhirnya setan nggak bisa mendeteksi kemaluan kita. Sehingga kalau kita lewat di depan janda-janda itu, janda-janda nggak kebisiki, itu kemaluannya begini-begini. Wah, nggak dibisiki sama setan. Makanya ketika melepas pakaian doa birida, termasuk doanya Bismillahilladzi la ilaha illa. Aslinya mandi itu pun gak harus telanjang. Sayyidina Utsman bin Affan saking malunya, beliau itu malunya itu dohir batin gitu. Keimanan kepada malaikat itu sangat kuat gitu. Maka sampai beliau mandi pun itu mandi dengan baju. Dalam arti ya beliau masih tidak melepas bajunya. Kenapa? Ya karena saking malunya itu. Wong kita itu kan selalu disertai malaikat. Setidaknya malaikat yang mencatat perbuatan baik kita di sebelah kanan, yang mencatat perbuatan buruk kita yang di sebelah kiri. Belum malaikat-malaikat yang lain. Maka malaikat-malaikat itu terkadang itu menjauh dari manusia. Ada saat-saatnya malaikat itu menjauh dari manusia. Nah, saat malaikat itu menjauh, kalau kita tidak menjaga diri kita dengan amalan-amalan yang telah diwariskan yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini kesempatan dalam kesempitan yang akan dimanfaatkan oleh setan supaya kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya, kalau mandi, kalau tidak ada orang, gitu. Ini minimal standar lah, minimal standar gitu. Itu boleh melepas pakaiannya dan memang ada hajat yaitu mandi. Nabi Musa dalam hadis riwayat Muslim pun mandi dengan melepaskan pakaian juga. Tapi nggak bareng dengan Bani Israel. Bani Israel itu suka mandi bareng-bareng dan telanjang semua. Itu bukan peradaban manusia. Maka sejak Nabi Adam turun-turun generasi para nabi setelahnya sampai baginda Muhammad, tertib menjaga aurat itu enggak berubah. Tertib menjaga aurat itu tidak berubah. Karena kebiasaan Bani Israel mandi bareng telanjang kayak gitu, Nabi Musa kalau mandi itu menjauh dari orang-orang. Dan boleh mandi dengan melepaskan pakaian. Nabi Musa pun mandi dengan melepaskan pakaian. Yang pada kisah dalam hadis riwayat Muslim itu pakaian ditaruh di atas batu, batunya lari. Sama Nabi Musa dikejar, dipukuli batu itu. Seperti itu. Batunya lari. Batunya lari. Karena saat itu Bani Israel sering gosip gitu. Nabi Musa itu nggak mau mandi bareng kayak kita ini tuh, kayaknya itu kemaluannya itu kayaknya gimana gitu. Apa paling gede sisih apa paling apa ngono. Bayangkan kurang ajarnya Bani Israel itu bukan sekedar kepada para ulama, sampai kepada para nabi itu loh, pelecehannya itu luar biasa. Seperti itu. Jadi yang digosipin itu bukan sekedar orang-orang biasa, orang-orang yang dekat kepada Allah pun digosip ya. Akhirnya saat itu Nabi Musa ya tampak gitu. Ya beliau karena lari ngejar batu itu.
Akhirnya sebagian Bani Israel tahu omongan Bani Israel ternyata omongan gak bener kabeh, sehat sempurna. Gitu. Seperti itu. Nabi Musa yang sehat sempurna. Nggih. Ada lagi? Mungkin. Nggih, tapi begini. Faktornya dosa itu ya ada unsur kesengajaan, ada unsur memang tidak melaksanakan aturan. Makanya kan bahasa tadi kan ya, ketika pakai training itu kan ya ada ukurannya. Ketika ada orang yang pakai training ukuran L dengan warna yang sama ya, benda yang mirip gitu, itu bukan pelanggaran ya, kita memakai ukuran yang agak lebih besar. Dan itu bukan pelanggaran. Gitu. Buktinya ya, kalau orang pakai trainingnya ukurannya L bukan pelanggaran, ada orang yang pakai XL bukan pelanggaran, maka supaya tidak ketat yang ukurannya M, jangan yang pakai M tetapi pakai L dan sebagainya. Seperti itu. Nggih. Ya, keadaan itu ya kita berusaha setahap demi setahap melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berproses. Yeah. Ada dua hal. Yang pertama tadi saya sampaikan pada awal penyampaian materi bahwa dalam majelis ilmu itu sifatnya harapan atau itu memang janji dari Allah Ta'ala, yaitu mengubah keburukan menjadi kebaikan. Kemudian yang kedua tentang tutup aurat. Jadi dalam agama kita juga mengatur hubungan suami istri, karena mesti buka aurat juga. Apakah juga diatur? Dia mau dijelaskan. Hadis-hadisnya nanti bisa lebih jelasnya sama Ustadz Fateh ya. Ustadz Fateh kan ngajinya pakai buku Al-Muqtaqafat itu ya. Di sana nanti ada hadis-hadis ya, dikutip hadis-hadis tentang keutamaan membuat majlis dzikir, majlis sholawat dan sebagainya. Nanti salah satu riwayat hadisnya di situ disebutkan ya, selain kumu maghfuron lakum, ada riwayat kalian berdiri bubar dari majlis dalam keadaan kalian diampuni. Nanti ada riwayat yang lain kumu maghfuron lakum qad budilat sayyi'atukum hasanah. Ada tambahan riwayat juga. Berdirilah dari majlis, kalian bubar dari majlis dalam keadaan diampuni oleh Allah, dan keburukan-keburukan kalian diganti dengan kebaikan. Nanti bisa langsung cek-receknya sama Ustadz Fateh. Di sana hadisnya ada di bab, kan juga mungkin sudah punya kitabnya, bukunya. Di bab keutamaan membuat majlis zikir, majlis sholawat, doa bersama, zikir bersama, sholawat bersama dan sebagainya. Kemudian urusan suami istri, suami istri. Seorang laki-laki boleh melihat tubuh istri sahnya, mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Boleh ya. Dan itu bagian dari ibadah yang enak tuh yaitu. Hanya saja urusan kemaluan utama terdapat khilaf di antara para ulama gitu. Kemaluan utama gitu. Kemaluan utama, jalan kencing dan sekitarnya. Kemaluan utama, maksud saya itu. Itu kemaluan utama. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh. Jadi nek seumpama karo bojone tok nggih gitu, ning jero omah gitu. Dolanan babalan, poli gitu. Nggur ditutupi kuwene tok. Wah.
niku mboten napa-napa. Tapi nggih kalih bojone tok lho nggih, mboten kalih anake, ya toh. Mboten wonten anake tapi ya toh. Kalih bojone tok. Ya nek bojone tok isone ya ning kamar to, ya toh. Ya nggih, poli ning kamar daguk-daguk ngoten nggih, mboten napa-napa, nggih toh. Nggih. Jadi nanti termasuk ibadahnya istri menggunakan ya toh fungsi fisiknya mulai ujung kepala sampai ujung kaki untuk meredam syahwat suami supaya tidak jatuh kepada perkara halal. Perkara haram, astagfirullah. Supaya tidak jatuh pada perkara haram. Piye Mas gitu. Wes ndelok aku koyo ngene kurang sip piye neh. Anu Dik, sajake iki ketoke nek rambuté direbonding no. Aku malah semakin nyes no. Ya direbonding. Kalau suami memang menghendaki mungkin rambut istri kurang lurus gitu. Kemudian suami itu membiayai supaya rambutnya lurus. Dengan rambutnya lurus keharmonisan semakin tambah, suami semakin teredam syahwatnya dari perkara yang diharamkan, maka maka istri hendaknya melaksanakan apa yang dikehendaki sama suami. Oh itu pokoknya mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa ibadah semua kalau istri. Untuk suaminya yang halal, hanya khusus untuk suami. Gitu. Bagaimana kalau yang lain? Yang lain maksudnya? Ya, oh gitu. Ya. Kalau suntik silikon dan sebagainya untuk menyelamatkan keretakan rumah tangga, silahkan. Silahkan. Tapi yo sing lanang ki aja nggur pengen tok yo ngragati, nggih to? Nggur pengen tok gak gelem ngragati, ya to. Nggur omong wae. Nggih. Asal mulanya nafkah kepada istri itu alat kebersihan. Bukan alat ya supaya cantiknya lebih dan lebih, tidak. Yang asli wajib untuk nafkah istri adalah alat kebersihan. Adapun kalau suami menyediakan alat kecantikan dan ingin si istri menggunakan alat kecantikan tersebut, maka istri juga harus melaksanakan seperti itu. Gitu. Pengen bojone iki ya bojone sing lanang idepe sing wedok ki jentare kaya apa ngoten lho. Terus dicepaki maskara. Nalikane bojone iki wis wayahe mulih saka kerja. Nah, bojone dandan nggo maskara ya to. Jadi mulih ki langsung semangat nek ya to. Kayak gitu. Loyo ki gak eneng acara loyo kok semangat ya to. Wis gayane wong wedok nggih ngoten niku. Tapi nggih lihat kondisi, dalam arti kan ada sesuatu itu aslinya bukan kewajiban wanita. Tetapi kalau seperti wanita kok sampai mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang aslinya bukan kewajibannya, ya suami harus mengerti. Kalau ingin suami datang, istrinya itu ya tampil untuk dirinya itu optimal, ya urusan ngepel, urusan masuh yang aslinya bukan pekerjaan istri itu ya jangan dibebankan kepada istri. Lah wis petani ya toh. Istrine pun ya suruh ke sawah ya toh. Engko mulih ujug-ujug wis macak kaya widodari ya, masyaallah. Ini namanya hal yang kurang pas. Hal yang kurang pas. Islam itu indah, Islam itu indah. Makanya ya enggak harus nuntut muluk-muluk juga, tetapi orang itu menempatkan diri sesuai tempatnya masing-masing. Nafkah itu kan mudah.
Kalau istri ya rela, mudah gitu. Rizkinya suami misal, duitnya suami kalau lagi banyak ya diterima, kalau duitnya lagi sedikit ya diterima. Kan rumah tangga adem ayem aja. Suami atau tahu mana yang penting, mendahulukan kebutuhan yang penting, baru kebutuhan yang di bawahnya lagi. Nah, itu nanti ya kehidupannya adem ayem. Kalau duitnya banyak, ya nafkahnya ala orang kaya gitu. Maka dalam kitab fikih itu ada, kalau orangnya melarat, maka minimal wajib ngasih makanan pokok tiap hari, takarannya sekian. Kalau orangnya ekonomi menengah, wajib memberi makanan pokok kepada istri, khusus istri loh, nggak sampai merembet ke anak. Itu sekian, 1,5 mud. Kalau orang kaya minimal 2 mud, misalnya kayak gitu. Jadi ada takarannya. Jangan sebagai laki-laki duitnya banyak, ya toh, ngasih jatah ke istri, ya toh, ala orang melarat. Ternyata duitnya disimpan kanggo rabi neh, ya toh. Ya wis wajar nek diseneni, ya toh. Nek diantem uleg-ulegane pun wajar niku, ya toh. Oh, tibake duite akeh ngekeki nafkah ala orang melarat. Misal seperti itu. Nah, kalau orang kaya ya ngasih nafkahnya ala orang kaya. Duitnya banyak ya ngasih nafkahnya ala duit orang banyak, gitu. Bukan istrinya wong ki mbok yo sing hidup sederhana, maksudnya hidup melarat. Ya gitu nggih mboten, gitu. Enggak, ini kan kaitan sama kewajiban suami kepada istri, pemberian nafkah. Kalau anak ya terserah pendidikan orang tua. Dalam arti begini, tujuan orang tua itu kan namanya mendidik, itu kan akan ada tahapan-tahapan. Kalau mendidiknya itu ada unsur didikan zuhud, hidup sederhana karena Allah, itu juga baik. Kalau orangnya orang kaya, duitnya turah-turah ya, sangu bendinoi minimal 10 juta misal mawon gitu, misal penghasilannya tiap bulan misal 1 M misal gitu, gue sangu ini ku mawon 10 juta tiap hari. Lah kok kemudian hidup ala orang kaya untuk menampakkan rasa syukur telah Allah beri kasih nikmat ini semua dari sudut pandang diberi nikmat yang lebih ini, ditampakkan rasa syukurnya, itu juga pendidikan yang baik. Selama semuanya dikerjakan ini karena Allah. Orang dikasih duit gitu, bisa untuk kendaraan gitu, bisa beli kendaraan. Kalau belinya itu duitnya nggak terlalu banyak, paling beli mobil Avanza. Lah kalau gitu duitnya semakin banyak, mungkin beli bis. Lah buat apa bis? Ya mungkin kalau ngaji kan ya dijemputi satu-satu. Masa gitu kan ya. Wah, iki kok tuku bis mentok. Ya kanggo syukur dumateng Gusti Allah gitu. Duite eneng, gak tak gunakne nggo maksiat, tak tukokne barang kanggo ngajak wong-wong taat ya to. Wis engko nek malam markas tak jemput kabeh. Kan ngoten to. Tapi nek mobil nggur Avanza paling yo nggur nyangking wong 5 ya to. Tapi nek nggowo bis yo sing dicangking gak trimakno wong 5, wong 50 ya to. Dicangking ya to. Gak sing dicangking ki yo suweneng ya to, wis gratis ya to. Langsung kok gitu. Ya menurut keadaannya selama itu untuk ya, Allah Subhanahu wa taala enggak masalah. Nabi itu ada yang melarat gitu. Beratapkan langit, beralaskan bumi ya. Kayak Nabi Isa. Ada nabi yang kaya kayak Nabi Sulaiman. Tapi semua itu sekali lagi programnya bukan menuruti egonya masing-masing.
Gitu. Kekayaan Nabi Sulaiman semua digunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Gitu. Bisa komunikasi dengan hewan, pasukannya ada yang dari kalangan hewan, maka hewan pun digunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Hudhud dakwah nang negeri Sabak. Iki surat iki gawa kekno wong Sabak. Jadi seluruh fasilitas yang ada digunakan untuk bersyukur, ya, digunakan untuk melaksanakan aturan Allah. Selama seperti itu baik. Tetapi kalau menuruti kesenangan ini tadi, ketika seorang menuruti kesenangan, tidak akan mencapai kesempurnaan iman. Kesenangan dirinya, kesenangan nafsunya, ya. Di duit ya toh. Mbok nggo tuku apa? Tuku iki misal, baju iki. Kowe tuku baju ngene iki, eneng kaitane karo perintahe Allah apa ngono enggak? Enggak, ben aku seneng tok. Lah, nek wis ngene iki ya toh. Ini nanti akan menjadikan agama itu merosot. Jadi aku pengen gaya kok. Oh, jadi duwe akeh, omahe dibangun gur pengen gaya. Nah, terus ngene iki rusak nanti. Agama itu merosot. Oke. Saged ditampi nggih? Nggih. Dados ya mau gaya hidupnya kaya tetapi didasari semua untuk melaksanakan perintah Allah itu baik. Gaya hidupnya zuhud didasari atas perintah Allah, ya, itu juga baik. Sayyidina Umar presiden tapi pakaiannya bertambal. Ya karena apa? Duitnya untuk perjuangan. Dan beliau berusaha semaksimal tidak banyak-banyak mengambil duit Baitul Mal. Seperti itu. Ngambilnya secukupnya, yang pokok saja. Seperti itu. Nggih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Nggih. Jadi urusan menjadi hamba Allah itu hal yang sangat penting. Kalau orang itu status sebagai hamba Allah dia bawa menjadi sifat dia, sehingga apa yang dikerjakan hanya yang diridhoi oleh Allah, dia menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, menjadi hamba yang sempurna, maka dia hidup di dunia, hidup sesuai misi dia di dunia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika manusia ini menuruti hawa nafsunya yang dibisiki oleh setan, maka ada yang melemah, bahkan tidak beriman, bahkan seperti Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Saking jauhnya dari status hamba, ngaku sebagai Tuhan. Maka penting kita itu merasa di hadapan Allah itu miskin, hamba, enggak punya apa-apa. Maka hadis, sebagian hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau itu berdoa, Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wasurni ma'a zumratul masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku nanti bersama orang-orang miskin. Miskin apa?
kita itu di hadapan Allah harus merasa miskin. Hati kita kalau kita itu ingin tawakal sempurna kepada Allah, ya harus merasa nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, nggak bisa mengandalkan ini, nggak bisa mengandalkan itu. Seperti itu. Maka kalau orang itu tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadi hambanya Allah, tapi malah derajatnya tinggi di sisi Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa tawadhu karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya di sisi Allah. Kalau Allah sudah meninggikan derajat, siapapun ingin merendahkan tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Nah, tawadhu kepada Allah ini termasuk harus mengikis perasaan kurang sebagai hamba. Allah cinta beras, akhirnya malam tuh doa, ya Allah minta dicukupi, ya Allah, itu ya kurang. Perasaan cinta beras, dungane gak pada tenanan. Duit iji, dungane gak pada tenanan. Padahal kalau seorang hamba gak punya apa-apa. Sebetulnya tahu, kadang itu seorang hamba, seorang budak itu tuannya punya bergudang-gudang beras, tapi yang punya tuannya. Tuannya punya duit miliaran, tapi yang punya tuannya. Saya hanya hamba, minta dicukupi oleh Allah, tetap merengek-rengek di hadapan Allah. Karena duit yang bermiliar-miliar, beras yang bergudang-gudang, itu milik sang tuan, bukan milik sang hamba. Maka hamba tetap meminta merengek-rengek supaya dicukupi oleh sang tuan. Mugi-mugi kita saged mantep paedahipun, dasaraken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesainan lan barokah terkupun sedaya kawanan dan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sedherek kita, kerabat kita, tanggi kita, ahli kampung kita, umat Islam seluruh alam. Kita tutup lan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa hamdihi, subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.